ini khusus mencintai kamu. Rasa hati ini sangat menyayangi kamu. Jiwa ini khusus mencintai kamu. Assalamualaikum warahmatullahi kamu. Jiwa ini khusus mencintai. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladzi an'ama alaina binikmatil iman wal islam wal sihah liyastami'una fi hadzal majlis sil mubarak. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, la yahillu li mu'minin ay yahjura mu'minan fawqa thalathin, fa in marrat thalathun falyusallim alaihi, fa in radda alaihi salam faqad istarakani fil ajri, wa illam yuradda alaihi faqad ba'a bil ithmi wa harajal musallim minal hajri. Al-hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, wabil khusus teruntuk para pencinta channel Mimbar Islam 7 menit. Pertama-tama, mari kita semua memanjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi, karena berkat rahmat, hidayah, dan inayahnya, dan juga atas curahan nikmatnya, yakni nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita kembali di acara Mimbar Islam 7 menit untuk melakukan kajian Islam terhadap fenomena yang kita hadapi, yakni tentang mendamaikan saudara kita sesama muslim, mendamaikan orang-orang muslim, orang-orang yang beriman yang berselisih, menjadi juru damai mereka sehingga terselamatkan mereka dari permusuhan ataupun pertikaian yang akan berdampak membawa kehancuran.
mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini Allah meridhoi dan kita berhasil menunaikan tugas mulia ini yang sungguh terasa amat berat. Namun kalau Allah berkehendak, yang berat akan terasa ringan. I know this. If you know, Tapi you kalau know. Allah tidak Ngabrut, berkehendak, gue suka ngabrut. yang Hobiku ringan pun adalah akan ngabrut, terasa yaitu berat. ngakak brutal. GTW, oh kalau Hadirin, GTW mah gue hadirat tahu. kaum Pasti muslimin garansi yang tepat dirahmati waktu di Shopee. Bener gak? Bener kan? Yohi, karena sekarang kalau belanja di Selanjutnya, Shopee ada garansi tepat waktu. Sholawat Gratis voucher kalau beriring telat. salam. Makanya yuk belanja semua kebutuhan kamu hanya Marilah di kita Shopee. curah limpahkan kepada junjungan kita semua, umat Islam, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai pembawa pelita di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah kebingungan dalam menyikapi fenomena-fenomena yang kadang kita bingung harus bagaimana kita bersikap. Namun berkat risalah yang beliau bawa, yang beliau wariskan kepada kita semua, berupa dua wasiat, yakni Al-Quran dan Al-Hadis, sebagai pedoman kita, dan juga yang lainnya. Hadirin hadirat kaum muslimin yang dirahmati Allah. Hati ini sangat menyayangi kamu, jiwa ini khusus mencintai kamu. Hati ini Di mimbar Islam TV menyayangi kamu, jiwa ini khusus mencintai kamu. Hati ini bagaimana menyayangi kamu, jiwa ini khusus mencintai. saudara kita yang berselisih. Perselisihan umumnya disebabkan oleh perbedaan pendapat. Orang kalau berbeda pendapat itu memang terkadang sulit ya untuk mau menerima pendapat orang lain. Itu memang karena berbeda pendapat. Terjadilah permusuhan, terjadilah perselisihan. Perselisihan juga bisa ditimbulkan karena adanya salah paham, kesalahpahaman di dalam menyikapi ataupun pendapat orang lain, sehingga timbul emosi, memunculkan emosi karena kita memaksakan kehendak pendapat kita saja yang benar, pendapat yang lain salah ya.
Ini kan yang kedua, faktornya kemungkinan di antara kita ada yang belum mau menerima atau berjiwa besar ya. Ini berjiwa besar ini memang sulit ya. Belum mau menerima pendapat orang lain. Ini memang merupakan sikap sikap takabur ya, memandang orang lain rendah gitu ya. Nah ini mungkin sesuatu yang mestinya kita perhatikan ya, bagaimana regulasi ataupun aturan yang ada tentang menyikapi perbedaan pendapat begitu. Bahkan dikatakan dalam hadis itu, kalau tidak salah saya pernah dengar, ikhtilafi ummati rahmah, kata Nabi ya. Perbedaan pendapat dalam umatku itu rahmah ya. Mestinya kita menyikapi sebagai kasih sayang ya, sebagai rahmat gitu, bukan untuk saling menjatuhkan yang ada itu. Kalau menurut saya berargumen boleh ya, tapi jangan untuk mempermalukan, menjatuhkan itu, sehingga harga dirinya tidak ada, maka yang terjadi adalah emosi ya, biasanya begitu orang itu kalau dia belum siap menerima katakanlah kekalahan dalam sebuah argumen begitu. Ini yang perselisihan itu seperti itu biasanya, karena saling mempertahankan pendapatnya. Nah, kemudian kalau ada orang yang sudah berselisih dan sulit didamaikan, maka bagaimana kita menyikapinya? Tentu kita sebagai mediator ya, melakukan mediasi, mendamaikan yang berselisih itu. Sebagaimana dalam salah satu ayat Al-Hujarat nih, ayat 11 kalau tidak salah, Allah berfirman, innamal mu'minuna, sesungguhnya orang yang beriman itu ikhwatun, bersaudara ya. Orang mukmin itu bersaudara ya. Bahkan dikatakan dalam satu hadis itu, kalau orang mukmin dan orang mukmin lainnya itu seperti satu bangunan ya gitu loh, yang saling menguatkan, ibarat satu tubuh. Kalau ada yang sakit, maka akan sakit seluruhnya ya ini. Jadi lebih daripada saudara ya gitu. Maksudnya lebih daripada hubungan darah gitu loh ya. Hubungan persaudaraan dalam Islam itu. Karena sedemikian hebatnya ya, ibarat satu tubuh gitu. Ibarat satu bangun yang saling menguatkan. Jadi ini kewajiban ya semestinya ini. Kalau ada orang yang berselisih dan susah untuk didamaikan, maka kita harus menyikapinya, tetap berusaha untuk mendamaikan gitu. Nah, kalau tidak ada yang mendamaikan, tentu sangat berbahaya kan gitu ya. Artinya kita membiarkan. Kalau dibiarkan tentu didamaikan aja sulit, apalagi didiamkan kan gitu. Ini jangankan didamaikan, kita biarkan. Lebih parah lagi, kita perkeruh. Muncullah adu domba jadinya. Kalau sudah ada adu domba, ya ini na'udzubillah min dzalik ya, kita sikap kita terhadap saudara kita yang konon ditegaskan lebih tinggi daripada hubungan darah gitu loh ya. Itu mestinya kita menyikapinya bagaimana itu.
ibarat satu tubuh. Satu tubuh ini kan kalau kita sakit kepala, mulutnya bilang aduh gitu ya. Pikirannya bilang, saya mau berobat. Kan satu tubuh. Bergerak semua gitu. Terasa gitu. Fa aslihu baina ahwaikum, maka damaikanlah di antara saudaramu itu yang berselisih, didamaikan. Jadi sikap kita mendamaikan, jadi juru damai. Jangan sebaliknya, jadi provokator. Jadilah mediator yang mendamaikan. Wattaqullah la'allakum turhamun. Bertakwalah kepada Allah supaya kamu menjadi orang yang diberi rahmat. Karena memang ketika orang berselisih itu kan emosi yang ada. Jangankan kita yang nggak tahu menau tiba-tiba menjadi juru damai, mungkin bisa kena damprat ya gitu. Makanya dalam perdamaian itu mestinya dengan kepala dingin ya. Dinginkan kepala dulu, berpikir jernih. Itu menurut saya, berpikir jernih, berpikir beribu-ribu kali ya, sehingga akan mendapatkan satu solusi yang terbaik begitu. Mari kita pelajari lebih lanjutnya bagaimana sikap Islam dan ajaran Islam terhadap adanya perselisihan ini ya. Dalam salah satu hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim ya, kalau tidak salah ini, maaf saya masih belajar ya, itu dikatakan di sana ada satu hadis itu, la yahillu lil mu'minin ayyahjura mu'minan. Ini satu peringatan ya buat kita, bahayanya ya, kalau kita mengetahui dampak bahayanya mendiamkan, berselisih ya, mendiamkan itu kan berselisih ya, ada permusuhan gitu loh, munculnya benih-benih permusuhan ya. Mari kita tengok sebentar ya hadis ini. Tidak halal seorang mukmin mendiamkan mukmin yang lain lebih daripada 3 hari, karena akan mulai ditengok dosa ya gitu ya. Fa immarat salasun falyaqahu falyusallim alaih. Ini 3 hari syaratnya. Kalau lewat 3 hari, kita wajibkan untuk bertemu dan memberinya salam ya, memberinya salam. Fa in radda alaihi salam, maka apabila memberi kepadanya salam, faqad distarukani fil ajri, maka sungguh keduanya itu dalam berpahala malahnya. Berpahala kalau saling memaafkan, berarti menyadari kesalahannya, kekhilafannya. Jadi harus saling memaafkan. Kalau kita memahami ini, insya Allah tidak akan terjadi perselisihan yang berlarut-larut ya. Kenapa kita hanya bangga dengan dosa-dosa ya? Kalau nggak mau memaafkan kan artinya kita bangga dengan dosa-dosa ya, kalau pinjam istilah lagunya Ebit ke Ade ya. Tanya pada rumput yang bergoyang ya gitu. Wa illam yuraddu alaih faqad ba'a bil itsmi itu. Dan seandainya tidak memberinya salam, itu kita berdosa. Dan yang selamat itu wa kharajal musallim minal hajri. Yang enggak berdosa itu yang meminta maaf dulu gitu ya. Kok begitu ya kita ya? Sampai nggak mau memaafkan gitu loh.
ya. Padahal kalau kita ini kan makhluk ya, makhluk kita ini. Allah aja yang kholik itu dalam salah satu ayat mengatakan innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah itu maha pengampun dan maha penyayang ya. Ngampuni kalau Gusti Allah itu ya. Allah aja ada orang bertobat diterima tobatnya, ampunannya ya. Ya ini juga peringatan ya, mungkin makhluk itu memang sulit ya gitu loh. Tapi kalau kita tidak bangga dengan dosa-dosa ya, mesti kita tetap mau memaafkan ya gitu. Ya. Hadirin hadirat kaum muslimin yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita memahami secara utuhnya tadi ya, dengan apa yang didapatkan dan apa yang membahayakan kita, itu insya Allah sebenarnya akan segera damai ya hati kita, mau didamaikan. Barangkali yang akan menjadi renungan adalah dalam Quran surah An-Nisa di sini ya, ayat 114 ya, bahwa di sana dikatakan ya, ada kabar gembira bahwa orang yang mendamaikan itu ya, dalam surat An-Nisa ayat 114 bisa dilihat sendiri. Orang yang mendamaikan itu adalah orang yang punya, dikatakan An-Nisa itu ayat 14, tidak ada kebaikan di dalam bisikan-bisikan itu ya, kecuali bisikan-bisikan untuk mengajak kebaikan ya, antara lain itu ya mendamaikan hati yang sedang berselisih itu dalam surat ini ya. Jadi mendamaikan orang yang berselisih itu memang suatu kebaikan ya gitu loh. Ini kabar gembiranya ya. Jadi kalau kita mau berbuat baik ya damaikanlah orang yang berselisih. Dan mendamaikan itu memang apa ya, ini menjaga persatuan ya, menjaga persatuan umat, dan bisa menjaga persatuan umat dan juga bisa menghindari permusuhan yang besar ya gitu loh, yang ujungnya nanti akan pada kehancuran ya, ini naudzubillah min dzalik ya. Kalau ada dua kelompok, apalagi dalam bentuk dua kelompok ya, katakanlah. Ini mungkin yang secara individu aja mungkin masih ringan ya. Tapi kalau sudah dua kelompok ini ya, damaikanlah ya saudaramu ya ini. Damai. Jadi damai itu tidak panas gitu ya. Damai itu karena suasana hati ya, lega gitu. Maka mungkin di antara orang yang berselisih itu punyailah jiwa legowo ya, barangkali gitu. Merasa lega dengan pendapat yang dikemukakan oleh orang lain. Kalau memang pendapat itu benar ya gitu loh, menghargai gitu loh ya, menghargai pendapat barangkali begitu. Kalau kebenaran itu memang dari Allah, kebenaran itu al-haqqu mir rabbika
fala takunanna minal mumtarin ya. Ini barangkali yang untuk bisa berjiwa legowo ya, kalau yang merasa di hadapannya kalah argumen, katakan demikian ya. Mungkin ya salah satu sikapnya kebenaran itu tetap datang dari Allah gitu ya. Bukan dari manusia gitu. Mungkin mereka sementara menang, katakanlah kalau main menang-menangan ya, mestinya harus win-win solution ya. Solusi menang-menang, jangan menang kalah gitu loh ya. Ini supaya lega ya gitu loh. Barangkali bisa dicontohkan oleh baginda Nabi ya, ketika berselisih tentang peletakan Hajar Aswad, itu kan semua kabilah dikumpulkan ya. Waktu itu kan kacau waktu itu ya, mau meletakkan Hajar Aswad tuh, sehingga inisiatif baginda Nabi ya waktu itu belum diangkat jadi Nabi ya, dengan kecerdasannya ya, dengan julukannya yang Al-Amin ya, dimintai pendapat ya, dan dengan sigapnya ya beliau mengumpulkan kabilah-kabilah itu ya untuk memegang kain yang ujungnya, kemudian meletakkan Hajar Aswad. Itu lega semuanya ya. Ini barangkali kita butuh orang yang seperti ini ya gitu loh, juru damai yang harus bisa seperti itu, membuat semua pihak puas begitu. Harus win-win solution barangkali begitu. Hadirin hadirat kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian kalau kita melihat ada permusuhan di antara saudara kita sesama muslim, karena saudara kita itu berselisih, maka mendamaikan itulah salah satu tugas kita. Dan tugas ini memang berat ya. Ada beberapa hal yang harus bisa diperhatikan ketika kita menjadi pendamai di antara saudara kita yang sedang berselisih. Yakninya diperlukan kesabaran, keikhlasan, kebijakan ya. Di samping itu jadi pendengar yang setia ya, tidak memihak ya, berusaha tidak belah dan tidak memihak gitu ya. Saling supaya ada saling memaafkan ya, saling memahami dan saling memaafkan gitu. Jadi ini yang sebagai pendamai ini jangan ikut-ikutan tidak sabar ya gitu loh, karena kan memang seorang berselisih itu memang sedang panas ya gitu. Kemudian ikhlas ya kita, tanpa pamrih ya gitu, tanpa minta jasa gitu ya. Kemudian juga adanya kebijakan ya, kita bertindak bijak ya, bertindak baik ya kepada kedua belah pihak ya. Jangan sampai berusaha memihak kepada salah satu ya ini. Kalau ada terasa memihak, tidak adil, ya sudah. Nanti jauh daripada kedua belah pihak itu untuk saling memaafkan dan saling memahami ya gitu loh. Ini barangkali kuncinya saling memahami dan saling memaafkan ya, hasil akhirnya gitu loh. Duduk permasalahannya seperti ini ya, sehingga saling memahami kekeliruannya. Kalau sudah memahami kekeliruannya, insya Allah akan saling memaafkan ya. Barangkali itu
yang bisa saya sampaikan ya, ini kurang lebih 30 menit ya, memberikan apa namanya pencerahan tentang tugas mendamaikan saudara kita yang berselisih ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya.